Pak Yasa Setapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini berjumpa dengan saya Muhsin Khalida, Ketua Takmir Masjid Baitur Rahim Nologaten Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Saat ini saya posisi di Labuan Bajo ya, di Manggarai Barat, NTT, untuk berburu para aktivis Masjid Baitur Rahim yang dulu pernah menjadi takmir. Nah, pada saat ini saya posisi di rumahnya Mr. Yasa Setapa. Waktu jadi mahasiswa di Jogja, dulu dia seorang muadzin, tukang adzan. Jadi kalau habis subuh adzan itu terus sholat, langsung lari ambil koran dan kemudian menjadi penjual koran, kloper koran ya. Setiap hari selama kuliah itu. Dulu biasa mangkal itu di Bangjo Traffic Light UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian dia lulus, setelah wisuda langsung pulang. Dan dia itu ketika pulang melewati pertigaan UIN Sunan Kalijaga itu menangis karena itu adalah tempat dia bekerja untuk menopang kehidupannya, juga menopang biaya sekolahnya. Dan ini luar biasa, ketika saya sampai di Bandara Komodo, beliau yang jemput saya nggak tahu sebelumnya, tidak, saya janjian sama teman-teman di sana tetapi bukan dengan Mas Yasa Setapa. Ya, karena di masjid ini memiliki media sosial, terus kemudian salah satunya adalah untuk mencari dan berburu para aktivis masjid yang sekarang sudah menjadi orang sukses di daerahnya masing-masing atau di tempat yang lain. Saatnya jalan-jalan dengan Mas Yasa Setapa sambil bercerita bagaimana hatinya, peristiwa-peristiwa yang lucu di masjid itu apa, peristiwa-peristiwa yang asik yang dia alami di masjid dan sekitarnya itu. Tetapi para jamaah, para pemirsa sekalian, karena ini posisi saya sudah di mobil dan akan diajak muter-muter sama Mr. Yasa Setapa. Sambil menunggu beliaunya, Anda akan saya ajak untuk jalan-jalan melihat indahnya Labuan Bajo. Ya, ini Manggarai Barat. Ya, selamat berjumpa dengan Muhsin Khalida bersama Mister. Nah, biasanya saya manggilnya Mister Yasa Setapa. Oh iya. Ya, waktu itu. Negeri 1 Min 1 Manggarai Barat, Labuan Bajo. Kepala sekolahnya adalah Pak Yasa Setapa. Ya, kita akan masuk. Oh, belum sampai di teras itu ya? Oh, ya. Baik. Pak Yasa, kita mau diajak kemana ini? Ke Pantai Kelumpang, Pak. Pantai Kelumpang. Kelumpang. Di sana nanti kita nonton apa itu dermaga bongkar muat Pelindo 3 namanya. Oh. Kalau satu kan Jakarta, 2 Ambon, 3 Manggarai Barat, Labuan Bajo, yang diresmikan oleh Insinyur Jokowi Jebbar itu. Oh, yang kemarin? Iya. Itulah yang kemarin saya nyari-nyari, ini kemana ya yang Pelindo kemarin Pak Jokowi datang itu? di sana itu Pelindo itu. Ini Pelindo. nanti ke sana kita? Iya, Pelindo Wah, 3. luar biasa teman-teman, saya ini tidak rugi. Alhamdulillah bisa jalan-jalan ke Manggarai Barat, bertemu dengan saudara-saudara saya
yang telah menganugerahi ayam ayam putih sebagai tanda ini diterimanya sebagai keluarga besar. Mas saya ini jadi kepala sekolah sejak kapan? Sejak Januari 2019, Pak. Berarti sudah 3 tahun ya? Kurang lebih mau masuk. Oh, ini masuk tahun ketiga berarti? Iya, mau masuk 3 Masuk tahun. ketiga. Pak Jasa Mustafa mengajak kami jalan-jalan. Iya, kakeknya. Bukit ini ke atas namanya Bukit Silvia. Bukit Silvia. Silvia. Itu kalau datang di saat musim hujan itu indah karena hijau toh. Oh ini ya, ini gersang Pak ya? Ini modelnya. Yang ini ke atas Bukit Silvia nih. Oh ini Bukit Silvia, ini ya? Ya, Yang ini. kanan itu lebih. Kanan. Iya, Allah. Nah, ini. Ini pohon apa ya Pak? Kedondo. Eh? Kedondo. Oh iya ya? Iya. Ini agak kedondong. Ada kedondo. Ada tuh di Jawa, kedondo. Iya, iya. Keindahan Labuan Bajo. Ya, itu kita ini kan masih ya apa ya kelebihan lain lah. Iya, kekayaan yang luar biasa. Sudah menjadi Belum ada seperti itu di Jawa tuh. batu itu ya di atas. Pesanan catering gitu, Pak Iya. Musin di kantor. Masak. Iya ini pantai. Alhamdulillah kita sudah sampai Labuan Bajo. Kita guys dari pelabuhan. Ya kita foto ya, foto di sini ya. Ya dari sini. Ya. Nah. Oke. Pertama kali itu saya kan tamat pesantren Persis Bangil itu kan April 1996. Naik bis, turunlah di terminal apa? Iya, Umbul Harjo. Saya tidak tahu dunia ini Jogja itu seperti apa. Kan malam. Saya langsung tanya orang di mana apa ini? Masjid Agung Syuhada. Oh, Hanya jalan kaki, Masjid Agung Syuhada. Cuma ada satu tas, isinya baju satu, celana satu. Habis itu kami pamit juga ke Yayen. Di sini, waktu pendaftaran kan tidak begitu menikmati saya gedung Yayen tuh. Pendaftaran dulu kan di gedung bagian timur itu kan, Fakultas Dakwah itu. Di situ semua berkas kami dulu sih di situ. Ini gedung Yayen, ini Fakultas Dakwahnya. Ini kalau kamu lulus itu enak sih. Apa enaknya? Kan asri dia dulu kan, pohon-pohon apa segala macam. Langsung pergi ambil koran. Ada tas kuliah ini tetap saya gunakan untuk adalah yang di depan Yayen itu orang mereka ajak saya kuliah di mana? Saya bilang Yayen itu kampus saya. Ah jual di sini saja. Orang Sumatera yang apa itu ajak saya. Saya mulai jualan. Mulai jualan situ Mas. Alhamdulillah laris. 1 bulan saya jual di situ, orang kan pada lari kepada beli ke saya kan. Mereka yang jual di situ marah ke saya. Pak, harus pindah dari sini. Kenapa pindah? Jangan bikin keributan mereka bilang. Kan mereka kan tidak laris kan. Saya bilang supaya Pak tahu ya, ini kampus saya. Kalau Pak usir saya kasih turun semua nanti teman saya ini. Saya sudah calling ini tukang becak ini Kak. Kan tukang becak ini kalau saya ada dia minta koran hanya untuk baca saja. Saya kasihkan saja. Saya kasih kode, dia mau marah. Siapa itu? Jauh. Kasih begini koran Kak. Mana yang marah Pak itu? Marah Mas itu. Saya tertunjuk, saya diam saja. Tapi dia sudah merasa besoknya tidak jualan. Saya sudah menguasai itu di istighfar itu. Sampai selesai, oh enak betul. Dari situ Pak Muksin, itu baru saya bilang, saya bisa juga ini. Sampai tamat kuliah saya juga ini. Kan waktu itu kan cuma 180 satu semester, 360.000 1 tahun. Bukan ada uang apa-apa lagi kan, tidak 0,0 saya bilang. Kalau begini model S2 saya juga bisa, cuma saya hitung-hitung setelah tamat, tidak bisa saya harus pulang. Menangis saya pulang itu Pak. Naik bis, sore-sore itu hujan gerimis, naik bis, menangis saya lewat tempat jual koran tuh.
terakhir waktu itu sudah lihat Jogja. Sampai di sini. Itu Pak Muhsin, saya tidak ada cover, tidak apa. Ada tas, kancing tariknya sobek, tapi saya ikat pakai. Saya dulu ada teman, dia kuliahnya di Sanata Dharma. Karena setiap hari kami selalu ketemu, saya jadinya akrab sudah dengan Mas Muklis ini. Satu hari saya ke kos dia, saya hanya main-main saja. Dia ajak saya pergi mancing ikan nila lah di sebelah sana, apa namanya itu. Dia bilang, sekarang Mas Yasa tinggal di mana? Sebenarnya saya tinggal di kos. Bisa ajan juga ya? Saya kan orang Islam Pak. Saya tamat pondok ini. Oh iya Kak, tapi bisa ajan? Bisa. Suaranya bagus berarti? Ya bagus lah untuk ukuran kita di sini. Ya. Ini kalau tinggal di masjid mau tidak? Ya mau lah. Kebetulan di masjid situ butuh orang yang bisa untuk ibu-ibu kan ada pengajian kan? Harus ada cari orang begitu. Mas Sarimi ini yang kasih masuk saya ini. Dia bilang begini, pakai bahasa Manggarai. Masuk apa saja, tinggal di masjid saja. Kerjanya hanya ajan saja dengan ngepet. Itu saja kerja setiap hari. Lagian Pak Kana tamat pondok, sesekali kasih pengajian ibu-ibu. Bilang itu saya. Ini sudah saya kasih pengajian ke ibu-ibu nanti ya. Ya sudahlah, masuk saja. Dia omong duluan dikasih sini Pak Dr. Gunadi itu. Pak Gunadi bilang, tanya-tanya tamat mana? Pesantren Persis. Suruh cepat masuk. Maghrib saya ke sana dengan Mas Sarimin ngomong-ngomong. Dia bilang, kalau bisa malam ini langsung masuk sudah. Dengan bunga-bunga saya. Oh aman sudah, saya tidak bayar kos. Tiba-tiba maghrib. Mas Ilin bilang, oh Kang Yasa. Kang Yasa ajan ya? Oh ya. Saya bilang, kalau ajan begini sih tidak susah bagi saya. Ajan. Habis itu orang datang kan lihat-lihat. Terus saya kan orangnya habis ajan langsung masuk ke kamar. Gitu. Di dalam kamar itu ada cermin, di bagian baratnya itu. Terus sholat lagi, ikut duduk dulu lagi. Sambil memikirkan itu Mas, bagaimana besok. Saya lihat orang sini kan habis sholat wajib kan sholat. Apalagi duduk-duduk dulu, zikir dulu toh setelah sholat subuh. Saya tidak bisa begitu. Saya omong Mas Ilin, mungkin Pak tidak tahu, saya ini pelopor koran. Jadi saya ini habis sholat wajib subuh itu saya langsung pergi. Tidak apa-apa. Di sini saya lihat orang zikir. Ya, saya saja tidak zikir. Habis sholat subuh ya sudah. Ya sudah. Saya punya pikiran bagaimana besok setelah sholat subuh ini bisa tidak. Karena harus menunggu jamaah kan berarti saya agak telat. Besok mulai. Besok pas sholat subuh, ajan, terus menanti. Mas Ilin kan, saya bilang gini, gimana ini? Koma sudah kah? Dia bilang, tunggu sebentar. Selama-lama saya bilang, ajan, koma sudah, saya komat. Setelah sholat, Pak bilang begini, siapa yang ajan tadi? Mas Ilin, Kang Yasa, orang baru, iya. Kasih tahu dia gak jangan terlalu cepat komat. Mas Ilin bilang, Kang Yasa, ada yang bilang tadi jangan terlalu cepat komat ya. Saya bilang, oh gitu kah? Tapi dia ngomel, makanya jangan datang terlambat sholat. Artinya kan hati saya, oh ternyata kau bela saya juga ya. Oh iya. Dalam hati saya kalau terlambat komat, kapan saya harus jual koran? Kan begitu. Ya sudahlah, saya pergi jual. Terlambat sudah saya Pak, ambil koran ini. Artinya orang sudah duluan di lampu merah, orang sudah subuh-subuh itu orang jalan-jalan di Yayentu. Subuh-subuh, habis sholat subuh kan bakal jalan-jalan olahraga kan Pak? Ya, sambil cari koran apa gitu. Begitu sampai di situ Pak, sudah terang itu Pak. Dan semua pelanggan saya itu sudah pada beli koran semua. Kesal saya itu, lebih baik saya kembali lagi ke kos ini. Sejak saya tinggal di masjid itu, 1 minggu kemudian, barteran sudah dengan warung makan. Saya kasih koran ke mereka, yang penting pagi-pagi, saya makan bebas. Di belakang Stiper itu, ada warung makan itu semua. Saya kasih koran mereka. Mas, sini dulu. Ibu istrinya yang cerita yang panggil saya. Barteran ya? Oh ya, mau pilih apa? Apa sajalah. Pernah, KR? Mas Yasa makan saja, tapi 3 kali loh Mas. 2 kali saja, 2 kali makan. Seharusnya kan 3 kali. 1 kali, satunya tidak. 1 koran, tapi 2 kali makan saja 1 hari. Bukan 3 kali. Oh tidak apa-apa itu saya bilang.
Setiap mulai, kapan mulainya? Ya, karepmu bahasanya. Saya tanya lagi, apa karep? Sesukamu. Udahlah, mulai besok pagi aja. Oh, tidak mulai sekarang. Besok pagi aja lah. Ya sudah. Saya sudah pikir malam itu Pak Muhsin bahwa saya sudah makan bebas. Tapi jangan pilih ikan Pak. Kerupuk dengan tempe. Saya itu sih tidak, bukan apa bagi saya. Yang penting ada untuk saya kunyah. Lari ke lampu merah depan situ berdiri. Orang datang beli apa segala macam. Nikmat betul ini. Itu saya omong dalam hati, nikmat betul. Datang sudah teman-teman yang dari Medan jual semua di situ. Dari tadi ya Mas? Iya dari tadi. Baju yang laris ya? Tidak juga. Padahal saya ada celana PNS yang biru itu, hijau itu, sakunya kan sampai ke bawah begini. Saya masukkan ke bawah terus. Dia rabar begini. Oh ya belum ya? Belum, sepi. Ternyata lari ke bawah uang ini. Terus sudah kesiangan, jam 7 sudah pada banyak orang kan. Yang enak itu Pak kalau lagi berkelahi orang di Jakarta. Kemudian lampu merah, antri itu kendaraan tuh. Bel, tang. Kita bingung. Mana tangan? Tinggal di sana. Lagi layan di sana, bel ke sini. Oh di sana. Capek kita. Tapi dalam hati saya, habis ini kan saya makan. Pulang, gayung sepeda, makan dulu, tidak bayar, balik lagi ke masjid Nurul Gaten. Saya bertanya, Mas Ilin bilang, ada korannya Mas? Oh ada ini. Saya kira mau beli, ternyata mau baca saja. Tidak apa-apalah, baca saja. Yang penting yang kasih rusak. Tapi saya tidak ada uang, tidak apa-apa, baca saja. Yang penting nanti dilipat baik saja. Saya istirahat dulu, Mas Muhsin capek tidur, sebentar habis itu mandi. Kan sudah kenyang, habis pergi kuliah. Alhamdulillah Pak, bisa. Saya pulang ke sini Pak, bawa uang 5 jutaan. Tidak sampai 5 jutaan, tapi koin. Koin. Saya bawa, banyak sekali koin waktu itu. Karena Alhamdulillah sampai sini kan, siapa yang kasih uang saya? Itu sudah modal saya itu. Mama kandung saya waktu itu masih hidup tuh. Saya kasihkan pergi belanja. Di waktu itu kan masih pasar mingguan kan setiap hari kami. Setiap dia ke pasar saya kasihkan uang dalam bentuk koin. Saya kasih aman waktu itu. Pokoknya dikira saya dari Jogja ini banyak uang. Ternyata saya tadi itu hasil itu tadi. Aduh, nikmat betul waktu itu saya. Begitu mulai kurang koin ini, saya lamar sudah mengajar MTS. Gajinya lagi 80.000 di Nanglili itu. Sambil nanti tes CPNS itu. Azan, ngepel masjid, bersihin kamar mandi. Tidak ada yang lain. Pokoknya enjoy. Imam kan bukan saya. Kecuali sholat yang tidak bersuara itu. Asar, tapi kebanyakan Mas Ilin. Nah, saya kan kalau dia suruh saya bilang pas saja. Yang paling sering itu ya azan itu ya saya. Ya, gitu. Itu saja, tidak ada yang berat. Masjidnya kan tidak begitu besar juga. Iya. Aman pokoknya. Apalagi kalau Idul Fitri itu kan pada pulang semua orang. Enak pokoknya kami itu. Berlimpah makanan di sana. Apalagi kalau ada pengajian tuh, aduh. Yang pertama banyak teman. Apalagi kalau ada yasinan itu. Terus terang Pak. Sekalipun saya misalnya berbeda pendapat dengan, tapi enjoy betul Pak Dr. Gunadi itu, apalagi waktu puasa itu selalu hantarkan nasi, ikan sudah digoreng. Tak untuk saya toh, ikan sudah disiapkan, nasi sudah disiapkan, hanya simpan di pintu kamar kecil itu, yang bagian timur utara itu, sampai begitu kan. Setiap pulang jual koran, panggil untuk makan situ, dipanggil kan, luar biasa. Terus kadang-kadang saya ke rumah Mas Muhsin juga makan saya. Terus kalau ke Mas Muklis, memang dia belum ada istri waktu itu, saya makan, dia kan kos depan tuh, makan juga saya waktu itu. Apalagi setelah dia ada istri itu, kan kontrak di dekat Pak Muhsin tuh, saya makan di situ. Itu artinya saya hanya bayar SPP saja kan, makan kan aman. Dari Pak Sunarto, kalau saya ke bertamu, dapat. Gitu. Tidak pikiran lain, paling beli baju. Setiap mau Idul Fitri dikasihkan baju oleh Pak Dokter itu.
Senang betul saya dulu itu Pak. Kalau sudah malam apa itu ada yasinan, boleh katakan makanan sehat karena variasi kuenya. Terus kadang-kadang nasi juga enak pokoknya. Andalannya Mas Muklis yang doa. dulu tetap sekarang andalannya dia terus terus waktu hari ke-7 atau 7 bulannya Aam ini masih dalam perut kan, itu kan ada pengajiannya Mas kan, waktu itu berlimpah makan waktu itu ya.